Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua sahabat GPIB dimanapun kita berada. Saya Pendeta Ivan Dinamika, selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Sola Gracia Bogor. Saat ini saya berada di lahan milik GPIB Sola Gracia Bogor, di mana panitia pembangunan gedung gereja bersama dengan seluruh warga jemaat GPIB Sola Gracia Bogor akan membangun dan mendirikan gedung gereja GPIB Sola Gracia Bogor setelah 35 tahun menjadi jemaat mandiri dari jemaat GPIB Sebaut Bogor. Untuk itu saya mewakili seluruh majelis jemaat dan seluruh warga jemaat GPIB Sola Gracia Bogor memohon kepada seluruh sahabat GPIB untuk dapat mendoakan, khususnya dalam proses pengurusan surat persetujuan bangunan gedung atau yang kita kenal dengan izin mendirikan bangunan, agar FKUB Kabupaten Bogor dapat memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada Bapak Bupati Bogor supaya Bupati Bogor dapat memberikan surat persetujuan bangunan gedung atau IMB kepada jemaat GPIB Sola Gracia Bogor, agar panitia pembangunan gedung gereja bersama dengan seluruh warga jemaat boleh sama-sama membangun gedung gereja yang baru di Desa Kemang, Kecamatan Kemang Batas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari ini Sabtu 14 Oktober 2023 kita berjumpa kembali dalam acara Morning Call GPIB. Sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama menghayati firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami rindu untuk disapa oleh sabda kebenaran firman-Mu. Untuk itu bimbing dan tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti, memahami dan melakukan akan kebenaran firman-Mu, dan kami dapat merenungkannya dan melakukan seturut dan kehendak Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Sahabat GPIB, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35 yang menyatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Dikatakan berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan yang sering dikumandangkan banyak orang, yaitu seorang pemimpin dilahirkan bukanlah dibuat. Memang ada benarnya bahwa seorang pemimpin yang hebat adalah orang yang kelihatannya sudah sejak dari kecil tumbuh dengan bakat memimpin orang lain. Walaupun demikian, sebahagian ahli jiwa berpendapat bahwa seorang pemimpin adalah dibuat dan bukannya dilahirkan. Hanya melalui pendidikan dan latihan, maka seseorang bisa menjadi pemimpin yang baik. Muncul pertanyaan bagi kita adalah, mana yang benar? Apakah pemimpin itu dilahirkan sebagai pemimpin atau belajar menjadi pemimpin? Tentu saja mereka yang bisa menjadi pemimpin yang baik adalah orang yang berbakat dari lahir dan memperoleh didikan, latihan dan pengalaman yang cukup. Tidak ada orang yang bisa menjadi pemimpin dunia tanpa menerima gemblengan yang cukup dari orang lain. Bagi orang Kristen, satu-satunya pemimpin yang dilahirkan dan tidak dibuat adalah Yesus Kristus, yang sebagai Allah sudah turun ke dalam dunia sebagai manusia. Dia adalah pemimpin terbesar, raja di atas segala raja yang harus dimuliakan. Semua pemimpin lain yang ada di dalam dunia ini adalah manusia biasa yang bercacat celah dan yang tidak perlu disembah. Nats firman kita berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, namun terkadang mudah bagi kita untuk menjadi pemimpin yang hanya memikirkan diri sendiri di dalam segala kebaikan yang kita terima dari sang pemimpin kita yang agung, yaitu Yesus Kristus. Kita gagal menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang melayani seperti Yesus, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan sampai kepada lingkungan pekerjaan dan lingkungan pelayanan kita di gereja. Dibandingkan pemimpin yang benar-benar seperti yang diungkapkan Paulus kepada para pemimpin gereja di Efesus. Saat Paulus berbicara kepada para pemimpin gereja di Efesus, dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35, dia memastikan untuk mengingatkan mereka bahwa hidup bukanlah untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menolong orang lain. Paulus berkata bahwa semua yang telah dia lakukan adalah untuk membantu mereka yang lemah dan memerlukan bantuan. Paulus tidak mengatakan hal-hal ini untuk mengagungkan dirinya sendiri, tetapi justru Paulus mengarahkan mereka kembali kepada teladan sejati Yesus tentang kasih. Walau iman kekristenan mengajar tentang mengasihi Tuhan, tetapi juga mengajar kita tentang kasih terhadap sesama. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, juga tentang bagaimana menggunakan hidup baru kita dalam Kristus
untuk membawa perubahan positif ke dalam hidup orang lain, perubahan positif yang sama yang dibawa Kristus ke dalam kehidupan kita. Yesus berkata bahwa saat kita menggunakan hidup kita untuk membantu orang lain, pada akhirnya kita yang akan lebih diberkati. Karena tujuan hidup kita adalah diberkati untuk menjadi berkat. Oleh karena itu, mari sahabat GPIB yang terkasih, melalui firman Tuhan di pagi hari ini, kiranya itulah yang akan menuntun kita, yang akan membimbing kita, yang akan mengarahkan kita untuk memulai pekerjaan kita dengan melakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Selamat menjalani kehidupan dan pekerjaan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan sahabat GPIB. Tuhan memberkati sahabat GPIB bersama kehidupan keluarga dimanapun kita berada. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajar kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja, tetapi kiranya kami juga menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan bimbinglah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat bekerja dengan kasih-Mu sepanjang hari ini, supaya kami dapat menjadi seorang pemimpin yang dapat bekerja untuk memberi daripada menerima. Melalui setiap pekerjaan yang kami kerjakan dan yang kami lakukan dalam kehidupan kami di dalam dunia ini. Berkatilah fungsionaris Majelis Sinode GPIB yang ke-21 dalam setiap kerja dan layan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan bahtera Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Dan kiranya melalui kehadiran MNC GPIB, nama Tuhan dapat dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, demikianlah ibadah morning call di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati sahabat GPIB dimanapun berada. Shalom.
Tuhan.